Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama 3 Sri Kandi guru biologi dari SMA Negeri 11 Semarang. Bersama kita saat ini sudah ada Putri Endah Hirtanti. Halo Bu Tanti. Halo, assalamualaikum. Sudah ada juga bersama kita Ibu Lindar Halo, Nowati. assalamualaikum. Semoga selalu sehat. Dan yang ketiga Pupur, ada Pupur Wani Handayani. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan bersama dengan guru-guru hebat biologi SMA Negeri 11 Semarang akan membahas, akan mengupas terkait dengan lidah buaya. Apa sih lidah buaya dan apa saja manfaat dari lidah buaya ini? Mari ikuti kita akan bahas secara detail bersama. Yang pertama mungkin dengan Bu Tanti ya Bu. Ya. Kita tentunya mau tahu nih Bu, apa sih lidah buaya itu? Kenapa kok dikatakan lidah buaya? Juga nanti manfaatnya yang dikatakan sejuta manfaat lidah buaya. Monggo Bu Tanti. Terima kasih Mas Johan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, demikian juga kadang-kadang sesuatu ciptaan Allah itu kita tidak akan mengetahui apa sebenarnya manfaat sebenarnya yang terkandung di dalam ciptaan Allah itu. Untuk itu kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Nah, aloe vera yang kita pilih dalam kegiatan kesempatan ini, ya, semua sebenarnya orang sudah tahu atau yang kita kenal dengan lidah buaya. Nah, lidah buaya atau aloe vera ini merupakan tanaman tropis, ya, yang penyebarannya ke Indonesia itu sekitar abad 17-an, disebarkan oleh saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang Cina yang masuk ke Indonesia. Sedangkan pemanfaatan daripada aloe vera itu sekitar tahun 90-an, dekade 1990. Sekarang kita ingin mengetahui sebenarnya aloe vera dari morfologi dan ciri khas tersendiri. Ya, tadi saya mengatakan tanaman ini merupakan termasuk tanaman tropis, ya, tetapi sebenarnya bisa hidup di segala keadaan, ya. Tetapi dia mempunyai suhu optimum, bisa tumbuh dengan baik sekitar antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Itu secara optimumnya. Sedangkan dia akan tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 1000 meter di bawah permukaan laut. Berikutnya kita lihat sekarang morfologinya. Dari pertama kita lihat akar. Akar dari aloe vera termasuk akar serabut. Kemudian akar serabut di sini termasuk yang pendek. Nah, inilah yang kadang-kadang menyebabkan kenapa tanaman aloe vera itu mudah roboh. Ya, karena memang dia termasuk akar serabutnya ini termasuk yang pendek. Ya, paling hanya sekitar sampai 25 cm. Berikutnya yaitu batang. Batang aloe vera ini sebenarnya kecil sekali, ya. Ini tertutup oleh kumpulan dari daun-daunnya. Nah, kebetulan ini sudah diambil semua daunnya, ya. Nah, kemudian ini bisa tertanam di
tanah, kemudian bahkan bisa juga di permukaan tanah. Ya, sehingga tadi saya mengatakan ini tidak begitu kuat. Kemudian pada batang dari aloe vera ini tidak bercabang, tetapi disinilah sumber dari anakan-anakan yang nanti bisa diperbanyak secara vegetatif. Oke, itu yang untuk batang. Kemudian sekarang daunnya. Daun dari aloe vera ini pita, berbentuk pita yang ujungnya meruncing. Ya, ujungnya meruncing, dimana di sini pada tepinya epidermisnya itu bermodifikasi menjadi duri yang lunak. Kemudian juga beberapa varietas itu kadang-kadang dilapisi oleh lilin. Itu juga merupakan modifikasi dari epidermisnya. Kemudian dari daun semua aloe vera bersifat sukulen, artinya banyak sekali mengandung air, ya, sehingga menyebabkan tanaman aloe vera ini bisa menyesuaikan di mana saja. Kemudian juga mengandung beberapa gel, ya, yang nanti bisa digunakan untuk bisa kosmetik, ya, makanan dan lain sebagainya. Berikutnya sekarang bunga. Memang kita tidak pernah melihat bunga dari aloe vera ini, karena memang bunga-bunga aloe vera ini muncul biasanya kalau ditanam di daerah pegunungan. Nah, kita tahu semua bahwa bunga itu kan sebagai alat reproduksi generatif. Nah, memang kita tidak pernah memperbanyak secara generatif. Karena apa? Memang fertilisasi dari aloe vera ini susah sekali, sehingga lebih berbanyak dengan menggunakan yang vegetatif. Oke, berdasarkan dari ciri-ciri tadi, akhirnya bisa diklasifikasikan. Kalau kita lihat di sini, ya, dari termasuk dalam dunia lantai divisionya itu spermatofita, kemudian subdivisionya anios, kemudian kelasnya kita tahu semua di dalam tadi monokotil, ya, kemudian dari ordonya Asparagales, ya, kemudian dari familinya itu termasuk Asparodilaceae. Nah, kemudian genusnya Ale. Nah, kemudian yang di sini yang salah satu saya bawa ini termasuk spesies aloe vera. Tetapi di sini banyak sekali variasinya. Misalnya yang saya pegang di sini, ini termasuk jenis daun yang besar, giant, ya. Inilah yang biasanya digunakan untuk untuk olah bahan makanan, ya, itu. Kemudian kandungannya, yang di sini ini biasanya yang diambil hanya untuk kosmetik dan lain sebagainya. Karena kandungan gizinya, nutrisinya yang lumayan komplit, ya, misalnya seperti ada vitamin A, B1, 2, 3, 12 dan C, ya, kemudian ada beberapa enzim, asam amino, ya. Maka di sini banyak sekali manfaatnya. Nah, apa manfaat dan bagaimana pemanfaatan dari aloe vera dengan melihat kandungan gizi tersebut nanti akan dijelaskan oleh Ibu Perwati. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kita menjadi lebih kenal dan mencintai tanaman aloe vera. Salam. Ya, setelah kita tadi mendengar penjelasan dari Bu Tanti yang komplit, ya, luar biasa, lengkap. Tentunya tadi kita sudah bahas lidah buaya yang biasa kita kenal sebagai aloe vera, dan tentunya ini akan juga menambah keanekaragaman hayati yang ada di sekolah, dan tentu
akan dapat menjadikan sumber belajar yang ada di SMA 11 Semarang ini. Nah, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Bu Pur ini ya, Ibu Purwani Handayani yang nanti akan berbagi tips terkait dengan olahan. Apa saja nih Bu olahan-olahan yang bisa kita manfaatkan dari adanya lidah buaya ini, mungkin terkait dengan entrepreneur. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Jo yang sudah memberikan waktunya. Oke, kita di sini bersama MGMP Biologi SMA 11 Semarang. Saya akan sedikit mengulas. Kita tadi sudah tahu bagaimana apa itu lidah buaya, cirinya, ya, kemudian habitatnya di mana. Tentunya sekarang kita akan tahu sebenarnya manfaatnya apa toh, kok kita itu kok memperbanyak tanaman aloe vera ya. Yang pertama manfaatnya ini untuk olahan ya, bisa dijadikan sebagai usaha juga. Yang pertama misalnya kita akan buat sup ya, atau salad ya, sup itu bisa. Sup ini kalau untuk makanan tradisional ini orang-orang Chinese atau Cina itu kadang kita membuat supnya dari ini daging daripada aloe vera. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian ini dibelah. Nah, dibelah. Kemudian ini yang pinggirnya ini kita ambil dulu yang ada durinya, baru nanti kulitnya kita buka. Nanti akan terlihat yang namanya daging buah. Nah, daging buah inilah yang nanti kita gunakan untuk bahan-bahan olahan dari makanan. Kalau sup ya nanti kita jadikan sup. Kemudian selain sup kita bisa buat minuman. Biasanya kita membuat minuman ada daging daripada aloe vera ini, kemudian ditambah susu, ditambah selasih seperti itu. Ya. Selain itu bisa lagi untuk cake, raindrop cake. Nah, ini untuk bahan. Jadi tetap ada bahan lainnya, cuman di sini bahan dasarnya adalah daging daripada aloe vera. Seperti itu. Ya. Kemudian selain untuk olahan, ini juga di bidang kesehatan juga bisa. Tadi dikatakan masih banyak lagi ya untuk olahannya, ini ada untuk es dan sebagainya. Kadang kita secara tradisional itu untuk merawat dari kesehatan rambut. Ini kita juga memakai daging daripada aloe vera ini. Ya. Kemudian di bidang kesehatan yang lain ini untuk dermis ya, hubungannya dengan kulit. Ya. Memberikan nutrisi atau di dalam kandungan daging aloe vera ini terkandung yang namanya antimikroplasmik, yaitu di mana mikroplasmik ini antibakteri. Nah, jadi bisa menyembuhkan atau mengembalikan sel-sel yang rusak pada kulit. Ya, seperti itu. Jadi Mas tentunya masih banyak lagi manfaat daripada daging buah dari aloe vera ini. Ya. Terima kasih. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat. Baik, pada kesempatan hari ini kita bersama tim guru biologi SMA Negeri 11 Semarang bisa kita lihat bersama beberapa siswa. Ini kita akan mencoba mempraktikkan, mensimulasikan bagaimana teknik perbanyakan tanaman lidah buaya yang selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bu Linda. Monggo Ibu, bagaimana sih cara atau teknik perbanyakan tanaman pada lidah buaya ini? Oke, terima kasih Pak Johan. Selamat siang teman-teman, semoga selalu sehat. Izinkan kami di sini ada sebagai perwakilan untuk guru biologi di SMA Negeri 11 Semarang beserta siswa-siswa yang tercinta. Di sini kita akan belajar bersama, belajar tentang bagaimana sih cara perbanyakan pada tanaman aloe vera atau lidah buaya. Sebenarnya lidah buaya termasuk tanaman tropis yang sangat mudah sekali untuk proses perbanyakannya.
diawali dari kita bisa mengambil adalah anakan. Jadi pertama tahapannya adalah kita mengambil atau mencacah anakan yang dari indukan. Seperti ini misalkan. Ini ada indukan utama, kemudian ini ada anakan ada 2, 3. Mudah sekali untuk mengambilnya. Kita tinggal mengangkat. Pastikan setiap anakan yang mau akan kita tanam di polybag atau di pot yang berbeda itu harus sudah ada akarnya. Karena akar ini adalah sebagai salah satu organ yang sangat penting dalam proses untuk penyerapan air, termasuk nanti berperan juga di fotosintesis karena air diserap oleh akar, termasuk garam-garam mineral, ditransportkan ke bagian daun dari lidah buaya sehingga nanti tumbuhan bisa fotosintesis sempurna, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap dan sempurna. Jadi tahapan yang pertama adalah memecah anakan pada aloe vera. Setelah itu anakan kita pindahkan pada pot. Sebelumnya kita siapkan media tanamnya. Untuk media tanam pada aloe vera, dia membutuhkan tanah yang berpori atau porus. Porus artinya di sini adalah tanaman yang tanahnya berongga. Media tanamnya bisa menggunakan ditambah dengan pupuk atau kompos atau pupuk kandang. Kemudian berpori, porus artinya tanahnya gembur sehingga sirkulasi oksigen bisa keluar masuk secara sempurna, memudahkan untuk aerasi berjalan dengan bagus. Jadi seperti ini media tanam kita siapkan. Kemudian kita masukkan anakan tadi yang sudah lengkap dengan akarnya. Kemudian kita tutup dengan media tanam tadi, agak ditekan sedikit dan pastikan posisinya harus tegak lurus ya, posisinya harus tegak lurus. Jangan sampai miring ke sana, ke kanan ataupun ke kiri. Jadi setelah ini sudah selesai, hanya sampai sederhana ini saja sudah selesai. Kalau media tanamnya kurang, bisa kita tambahi, kita tutup lagi agar menjadi lebih penuh pada potnya. Langkah berikutnya, trik yang kedua agar tanaman ini bisa tumbuh secara sempurna adalah proses aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Aklimatisasi adalah suatu cara mengadaptasikan tumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang mungkin tidak stabil bagi kehidupannya. Maka setelah anakan ini diletakkan di dalam pot, jangan langsung ditaruh di tempat yang panas, tempat yang terbuka. Karena tempat yang sangat panas, cahaya matahari sangat tinggi, bisa menyebabkan anakan dari aloe vera itu akan mati. Itu adalah trik yang kedua. Sehingga kita berharap perbanyakan yang kita gunakan di sini dengan cara yang sederhana, mengambil anakannya, kemudian kita letakkan pada pot atau polybag, kemudian kita aklimatisasi kurang lebih antara 3-5 hari. Setelah itu kita lihat, kalau ternyata pada helaian daunnya itu sudah berwarna hijau pekat, berarti kandungan klorofilnya sudah banyak, berarti sudah bisa untuk ditempatkan di tempat yang terbuka, yang terpapar cahaya matahari lebih sempurna atau cahaya materinya lebih cukup yang membantu untuk dia bisa melakukan proses fotosintesis. Begitu teman-teman, berarti sangat mudah sekali untuk memperbanyak pada tanaman aloe vera. Semoga informasi dari kita bisa membantu. Salam sukses selalu. Adiwiyata, Tadu, Mas Hansa, Tadu, Indonesia sehat. Terima kasih, selamat siang. Nah, menarik sekali tentunya apa yang sudah kita bahas pada hari ini dengan 3 serikandi hebat kita mengenai sejuta manfaat dari lidah buaya atau yang biasa kita kenal sebagai aloe vera. SMA Negeri 11 Tadu, Adiwiyata Tadu, Indonesia sehat, MGMP Biologi hebat.